Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manfaat Sumber Belajar dalam Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo, NIM 20520000016 dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Cantika Intan Rahma, NIM 20520000001 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ito Haryanto, NIM 17520000074. Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu dan dengan mana seseorang mempelajari sesuatu. Sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Sumber belajar dibedakan menjadi sumber belajar yang didesain dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Dalam pemanfaatan sumber belajar, guru memiliki tanggung jawab membantu peserta didik belajar agar lebih mudah, lancar, dan terarah, atau editing the presentation. Perlunya pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran. Sumber belajar mencakup apa saja yang dapat membantu setiap orang untuk belajar dan menampilkan kompetensinya. Sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar, atau AETC 1994. Menurut Ditjen Dikti, dalam proses belajar komponen sumber itu mungkin dimanfaatkan secara tingkat atau secara kombinasi. Baik sumber belajar yang direncanakan maupun sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang beraneka ragam di sekitar kehidupan siswa, baik yang didesain maupun non-desain, belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran. Faktor yang dapat mempengaruhi usaha pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar. Terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi usaha pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar, yaitu A. Kemauan guru, B. Kemampuan guru, C. Kemampuan guru untuk dapat menggunakan sumber alam sekitar dalam pembelajaran. Dalam pemanfaatan sumber belajar, guru mempunyai tanggung jawab membantu peserta didik agar lebih mudah, lebih lancar, lebih terarah. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar, yaitu A. Menggunakan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, B. Mengenalkan dan menyajikan sumber belajar, C. Menerangkan peran sebagai sumber belajar dalam pembelajaran, D. Menyusun tugas-tugas penggunaan sumber belajar, E. Mencari sendiri bahan dari berbagai sumber, F. Memilih bahan sesuai dengan prinsip dan teori belajar, D. Menilai keefektifan penggunaan sumber belajar sebagai sebagian dari kegiatan pembelajaran, H. Merencanakan kegiatan penggunaan sumber belajar secara efektif. Perkembangan sumber belajar dalam pembelajaran. 1. Sumber belajar praguru. 2. Lahirnya guru sebagai sumber belajar utama. 3. Sumber belajar dalam bentuk cetak. 4. Sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. 5. Sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Fungsi sumber belajar. Agar sumber belajar yang ada dapat berfungsi sebagai pembelajaran, harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Fungsi sumber belajar menurut Hanifan tahun 1983, buku halaman 4-6, adalah 1. Meningkatkan produktivitas pendidikan. 2. Memberikan kemungkinan peserta yang sifatnya lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 4. Lebih memantapkan pembelajaran. 5. Kemungkinan belajar secara seketika. 6. Memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, terutama dengan adanya media massa. Peranan sumber belajar dalam pembelajaran. 1. Peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual.
Dari gambar pola tersebut bisa dijelaskan pola komunikasi dalam belajar individual sangat dipengaruhi oleh peranan sumber belajar yang dimanfaatkan dalam proses belajar. Titik berat pembelajaran individual adalah pada peserta didik, sedangkan guru mempunyai peran sebagai penunjang, sehingga peranan sumber belajar sangatlah penting. 2. Pola sumber belajar dalam belajar klasikal. Dari gambaran pola tersebut bisa dijelaskan, pola komunikasi belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Hasil sangat tergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Sumber lain seolah-olah tidak ada perannya sama sekali, karena frekuensi belajar didominasi interaksinya dengan guru. 3. Peran sumber belajar dalam belajar kelompok. Pola komunikasi dalam belajar kelompok menurut Derek Crowther dalam bukunya Education Technology in Curriculum Development 1982 menyajikan dua pola komunikasi yang secara umum ditetapkan dalam belajar, yaitu pola A dikontrol oleh guru, B dikontrol oleh anggota kelompok. Teknik dan sumber belajar yang dimanfaatkan oleh pola tersebut adalah A. Bascation. Diskusi singkat adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik untuk didiskusikan singkat sambil jalan. Sumber belajar yang digunakan adalah materi yang digunakan sebelumnya. B. Controlled discussion atau diskusi di bawah kontrolan guru. Sumber belajarnya antara lain adalah bab dari suatu buku, materi dan program audiovisual, atau masalah dalam praktik laboratorium. C. Tutorial adalah belajar dengan guru pembimbing. Sumbernya belajarnya adalah masalah yang ditemui dalam belajar harian. Bentuknya dapat bab dari buku, topik, masalah, dan tujuan instruksional tertentu. D. Team project atau team proyek adalah suatu pendekatan kerja sama antar anggota kelompok dengan cara mengenai suatu proyek oleh tim. E. Simulasi atau presentase untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. F. Micro-teaching atau proyek pembelajaran yang direkam dengan video. G. Self-help group atau kelompok swamandiri. Pola instruksional. Pola instruksional tradisional. Pola tradisional pada umumnya guru mempunyai kedudukan sebagai satu-satunya sumber belajar dalam sistem instruksional. Guru memegang kontrol dan kendali sepenuhnya dalam menetapkan isi dan metode belajar, dan kadang juga dalam menilai kemajuan belajar mahasiswa. Pola instruksional ini dapat disebut dengan diagram tersebut. B. Pola instruksional dengan sumber belajar berupa orang atau guru bekerja sama dengan sumber lain. Makin maju ilmu dan cakrawala manusia mengakibatkan tiap generasi penerus harus belajar lebih banyak untuk menjadi manusia terdidik. Guru dan guru media ini saling berinteraksi dengan peserta didik berdasarkan satu tanggung jawab bersama. Pola interaksi yang demikian ini dapat digambarkan seperti gambar tersebut. E. Pola instruksional dengan belajar mandiri. Meningkatnya kebutuhan baik secara kuantitatif ataupun secara kualitatif semakin dirasakan terbatasnya sumber belajar yang berupa guru. Di samping itu, meningkatnya tuntutan profesional guru, juga berkembangnya lapangan kerja baru yang memberikan jaminan hidup yang lebih baik, akan membatasi jumlah guru yang baik. Guru yang baik dapat ditugaskan untuk mempersiapkan bahan ajar yang lengkap, sistematis, dan terprogram dalam bentuk modul ataupun paket untuk keperluan belajar mandiri lainnya. Dengan demikian, kehadiran guru dapat sepenuhnya digantikan oleh sumber belajar yang diciptakan. Media semacam ini disebut guru media.
Pola instruksional ini digambarkan sebagai berikut. D. Pola sistem instruksional. Kombinasi keempat pola dasar instruksional di atas dapat dijelaskan dalam diagram sebagai berikut. Agar dapat gambaran yang jelas, pola instruksional tersebut di atas dapat dijelaskan. 1. Dalam pola 1, sumber belajar hanya berupa orang saja. Guru kelas memegang kendali yang penuh atas terjadinya pembelajaran. 2. Dalam pola 2, sumber belajar berupa orang dibantu oleh sumber lain. Meskipun demikian, dalam pola ini guru kelas masih memegang kendali, hanya saja tidak mutlak karena dibantu oleh sumber lain. Dalam pola ini sumber belajar berfungsi sebagai alat bantu. 3. Dalam pola 3, sumber belajar berupa orang bekerja sama dengan sumber belajar lain berdasarkan suatu pembagian tanggung jawab. Dalam hal ini, kontrol terhadap kegiatan pembelajaran dibagi bersama antara sumber manusia dan sumber lain. Sumber lain tersebut merupakan bagian integral dari seluruh kegiatan belajar. 4. Dalam pola 4, peserta didik belajar hanya dari suatu sumber yang bukan manusia. Kualitas dan hasil pembelajaran. Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang dilakukan, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran makro dan mikro, strategi penyampaian pembelajaran, serta strategi pengelolaan pembelajaran di bawah kondisi yang ada, yaitu karakteristik tujuan, karakteristik isi, kendala, dan karakteristik peserta didik. Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi yang berbeda. Efek yang berbeda ini berupa efek yang disengaja, dirancang, dan juga berupa efek nyata. Lanjutan, pada tingkat yang amat umum, pembelajaran dapat diklarifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu keefektifan. Secara umum, keefektifan dapat diartikan sebagai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan, di mana kata efektivitas lebih mengacu pada tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. Efektivitas ini sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu model pembelajaran yang digunakan. Yang kedua yaitu efisien. Efisien dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal atau cepat dan tepat, serta sesuai keinginan dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga, uang, dan waktu. Gunanya untuk menghindari pemborosan. Sehingga bekerja secara efisien adalah bekerja menggunakan sumber daya yang sesuai. Yang ketiga yaitu daya tarik. Pada dasarnya, setiap bidang studi memiliki daya tarik tersendiri, meskipun daya tarik ini amat tergantung pada karakteristik siswa, seperti bakat, kebutuhan, minat, serta kecenderungan atau pilihan-pilihan perseorangan lainnya. Suatu bidang studi memiliki daya tarik tinggi bisa karena sesuai dengan bakat siswa, atau dibutuhkan secara pribadi oleh siswa, atau karena sekedar minat. Daya tarik inilah yang menyebabkan siswa ingin mempelajari bidang studi itu. Namun kecenderungan ini bagaimanapun juga dipengaruhi oleh bagaimana bidang studi itu diorganisasi dan disampaikan kepada siswa. Jadi strategi pengorganisasian pembelajaran dan penyampaian pembelajaran memegang peran yang amat penting untuk mempertahankan dan sekaligus menunjukkan daya tarik bidang studi. Meskipun demikian, strategi pengelolaan yang berfungsi untuk menata penggunaan kedua strategi pembelajaran itu. Perannya tak dapat diabaikan. Setelah itu ada 4 aspek penting yang dapat dipakai untuk mempreskripsikan keefektifan pembelajaran, yaitu yang pertama, kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari atau sering disebut tingkat kesalahan. Nilai probabilitas kesalahan yang dihitung atau menunjukkan tingkat probabilitas kesalahan.
Yang kedua yaitu kecepatan unjuk kerja. Jadi, kecepatan unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuan penilaian unjuk rasa adalah untuk mengetahui apa yang siswa ketahui dan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian, penilaian unjuk kerja tersebut harus bermakna, autentik, dan dapat mengukur penguasaan siswa. Autentik artinya realistis atau sesuai dengan kehidupan nyata. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian penguasaan kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktek di bengkel atau laboratorium, praktek sholat, praktek olahraga, presensi, diskusi, bermain peran, dan lain-lain. Sehingga cara penilaian ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis. Karena apa? Yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Dan yang ketiga yaitu tingkat alih belajar. Tingkat alih belajar merupakan kemampuan siswa dalam melakukan alih belajar dari apa yang telah dikuasainya ke hal lain yang serupa. Juga merupakan indikator penting untuk menetapkan keefektifan pembelajaran. Indikator ini banyak terkait dengan indikator-indikator sebelumnya seperti tingkat kecermatan, kesesuaian prosedur, dan kualitas hasil akhir. Yang keempat yaitu tingkat retensi dari apa yang dipelajari. Tingkat retensi dapat diartikan sebagai indikator terakhir yang dapat digunakan untuk menetapkan keefektifan pembelajaran dalam tingkat retensi, yaitu jumlah unjuk kerja yang masih mampu ditampilkan siswa setelah selang periode waktu tertentu, atau dengan menggunakan konsepsi memori teoritis, jumlah informasi yang masih mampu diingat atau diungkapkan kembali oleh si belajar setelah selang waktu tertentu. Jadi makin tinggi retensi berarti semakin efektif pembelajaran itu. Media. Ada hubungan historis antara media dengan teknologi pembelajaran. Meskipun istilah media sangat populer dengan jelas, namun demikian mempunyai pengertian yang membatasi keseluruhan konsep sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar pesan. Yang dimaksud dari sumber belajar pesan yaitu aliran atau informasi yang akan disampaikan oleh komponen lain. Dapat berbentuk ide, yaitu aliran atau informasi yang akan disampaikan oleh komponen lain. Dapat berbentuk ide, fakta, makna, dan data. Yang kedua yaitu orang. Pengertian dari orang-orang yaitu orang-orang yang bertindak sebagai penyimpan atau penyalur pesan. Yang ketiga yaitu bahan. Bahan dapat diartikan sebagai barang-barang atau lazim disebut media atau perangkat lunak. Software yang biasanya berisi pesan untuk disampaikan dengan menggunakan peralatan. Kadang-kadang bahan itu sendiri menggunakan bentuk penyajian. Yang keempat yaitu alat. Alat di sini mempunyai arti barang-barang atau lazim disebut perangkat keras atau hardware, digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat pada bahan. Yang kelima yaitu teknik. Prosedur atau langkah-langkah tertentu dalam menggunakan bahan, alat, tata tetap dari orang untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir yaitu latar atau lingkungan di mana pesan diterima oleh peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dari teman-teman kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.